Selamat datang para peserta Rekrutmen Extra Guidance. Selamat datang dalam program e-learning, di mana hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang rekrutmen dan seleksi. Pada tahapan e-learning ini, Anda akan mempelajari beberapa tahapan-tahapan rekrutmen, metode, prinsip, dan bagaimana cara menseleksi. Namun untuk mempermudah, saya akan menyiapkan beberapa video learning ke dalam beberapa segmen kecil, sehingga Anda semua bisa mempelajarinya dengan mudah. Untuk tujuan dari kegiatan pembelajaran kita, yaitu kita bisa memahami definisi dan tujuan rekrutmen dan seleksi. Setelah kita memahami tentang definisi dan tujuan, kita akan mempelajari bagaimana tahap-tahap dan metode rekrutmen dan selection. Nah, untuk peserta, semuanya saya akan merangkum semua dalam satu frame yang disebut dengan kerangka manajemen SDM. Di sini terbagi menjadi 3 aspek yang masuk dalam kerangka MSDM. Yang pertama adalah terkait dengan aspek strategi. Yang kedua, aspek operasional. Dan yang ketiga adalah aspek hasil. Ini adalah semua fungsi yang ada di manajemen SDM. Nah, ranah kita untuk pembelajaran kali ini adalah pada aspek operasional, yaitu di bagian rekrutmen dan seleksi penempatan. Dipastikan Anda sudah memahami semua terkait dengan aspek strategik, atau Anda sudah mempelajari pada segmen sebelumnya terkait dengan aspek strategik. Sehingga Anda akan mudah mempelajari rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kita akan masuk pada sesi 1, yaitu terkait definisi dan tujuan rekrutmen seleksi, atau yang disingkat dengan Rexel. Nah, mungkin kita ketahui ya di luar sana, baik di pembelajaran akademis Anda, ya, mungkin masih ada yang simpang siur terkait dengan definisi rekrutmen dan selection. Ada beberapa yang mendefinisikan selection itu juga adalah rekrutmen. Sehingga ketika kita mendengar ada proses seleksi, maka di situ mindset kita, ya persepsi kita adalah proses rekrutmen. Padahal proses itu terbagi menjadi 2, yaitu ada proses rekrutmen dan ada proses selection. Nah, secara definisi saya akan sampaikan bahwa rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik tenaga yang dibutuhkan perusahaan agar melamar menjadi karyawan. Jadi bagaimana cara perusahaan untuk menarik calon karyawan sehingga dia tertarik untuk melamar ya pada jabatan yang kita iklankan. Lalu kita kumpulkan, maka ini adalah proses rekrutmen. Nah, sedangkan dari hasil yang dikumpulkan tadi, maka bagian rekrutmen akan menyampaikan ke bagian selection untuk menseleksi beberapa hal. Yang pertama, yaitu terkait dengan seleksi berkas. Artinya dokumen lamaran yang masuk dari hasil proses rekrutmen akan diseleksi. Apakah berkas, apakah orang tersebut sudah sesuai dengan persyaratan dasar dari jabatan yang dibutuhkan. Lalu, seleksi juga akan memilih berdasarkan dari beberapa metode-metode yang dibutuhkan oleh perusahaan, termasuk psikotes dan wawancara. Nah, ini adalah alur terkait dengan proses rekrutmen dan seleksi, sehingga Anda tidak berbeda pemahaman terkait dengan rekrutmen dan seleksi. Ya, rekrutmen di sini mulai dari pencarian calon, pengajuan lamaran oleh karyawan kepada HRD rekrutmen, lalu seleksi adalah kegiatannya yaitu pemilihan kandidat dan penerimaan serta penempatan. Kita tahu bahwa tujuan rekrutmen dan selection yaitu ada 3. Yang pertama adalah untuk memperoleh calon pemegang pekerjaan atau jabatan tertentu sesuai dengan kebijakan dan pedoman perusahaan. Yang kedua,
Memperoleh kandidat dalam jumlah dan kualitas yang memadai, artinya tidak hanya merekrut dengan jumlah yang banyak, tetapi kita juga ingin mendapatkan kualitas yang baik. Dan yang terakhir adalah memperoleh rekomendasi kandidat terbaik untuk ditempatkan pada pekerjaan atau posisi yang ditempatkan atau yang ditetapkan. Itu tadi terkait dengan definisi-definisi rekrutmen dan selection. Sehingga kita punya gambaran bagaimana proses rekrutmen dan selection. Untuk segmen berikutnya di sesi 2 terkait dengan tahap-tahap dan metode Rexel, kita akan lanjutkan pada video segmen berikutnya.